Nenek-nenek pikirnya kentut mulu. Nenek-nenek pikirnya kentut mulu. Saya nanya kami di mana ceramah kita kentut. Nikmat yang mana yang diragukan? Ya ulah. Babi ayyi ala'i rabbika tatamara. Nikmat Tuhanmu yang manakah yang masih kamu ragukan? Udah dikasih banyak. Nikmat melihat, nikmat apa tadi? Cium. Nikmat nyium enak gak? Nikmat mencium, apalagi kalau suami kita ada jenggotnya, ada kumisnya, kita cium tuh seletot, rasanya bulu kita merinding, mencium kumisnya suami sama jenggotnya suami. Sayang saya gak punya kumis, gak punya jenggot. Nah kalau kata Evita Mala begini, aku mohon jangan kau cukur kumismu, mintaku padamu sayang. Kok nunggu artis? Tuh baru nikmat doang, ya. Begitu besar sampai kita semuanya itu wajib bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul. Hal tunsuruna wa turzakuna illa bidu'afaikum, kata Nabi. Bukankah kamu ditolong Allah, dikasih rezeki oleh Allah, anugerah rezeki yang begitu besar, anugerah nikmat yang begitu besar, semua dikasih kecuali karena ada doa para du'afa. Sekarang kita lihat kok yang orang di luar sana yang rumahnya bagus-bagus, yang kaya-kaya, semuanya itu mereka kaya karena kita nih semua ada orang yang miskin, betul? Kalau orang semua kaya semua, nggak mungkin nggak ada yang mau bekerja. Semua untang-lantung, jam-jam kaki, duit dia punya, betul? Semua dia punya, betul? Ngapain dia kerja? Duitnya udah banyak. Tapi ada yang miskin, ada yang kaya. Yang kaya kita lihat saat ini makin kaya, yang miskin makin melarat. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tuh, gitu kan? Kata siapa? Rumah Haji Roma, ya. Ini kok ibu-ibu di sini hafal banget lagu-lagunya. Makanya ibu-ibu sekalian kita lihat, kenapa pengusaha-pengusaha Pampers, tahu? Itu bisa laku terjual kemana gara-gara ibu-ibu beli Pampers buat anak-anaknya, maka mereka jadi kaya. Betul nggak? Emak-emak pada beli Pampers yang buat anaknya, yang buat lakinya, buat emaknya yang udah berak di situ, kencing di situ, buat neneknya sama, semuanya dibeli Pampers. Makanya mereka kaya. Kenapa? Ada kita. Kenapa ada pejabat? Karena ada yang milih. Siapa? Rakyat. Betul. Kenapa para pejabat itu hebat-hebat? Karena kita yang buat dia hebat. Kalau kita nggak pilih dia, maka dia tidak akan jadi seorang DPR. Betul. Nggak akan jadi seorang MPR. Betul. Cuman kadang-kadang saya kesel kalau mau dipilih mah nyari-nyari masa dateng ke rumah-rumah. Yang orang kecil gak dikenalin, betul nggak? Yang kecil-kecil yang orang biasa-biasa aja disapa, betul nggak? Udah jadi lupa. Betul apa betul? Ini para pejabat kadang-kadang juga begitu, humor tapi demen tuh yang begitu. Coba alhamdulillah Bu Camat kita udah jadi camat tapi masih mau duduk sama jamaah semua. Emang keluarga dia semua di sini rata-rata. Betul nggak betul? Dulu almarhum Bapak Haji Sanusi itu kan saya kenal dulu di sini di Pedurenan. Kenapa di Pedurenan? Karena banyak duren. Dulu tiap rumah tuh punya duren. Kalau sekarang tiap rumah bukan duren, batu. Apa? Aspal, betul nggak? Nah, karena pada kemana tuh duren? Ya, ibu yang nebangin. Betul nggak betul? Jadi kita bersyukur Allah kasih kita rezeki banyak karena doa dari orang-orang fakir miskin. Makanya jangan lupa sama fakir miskin.
santuni mereka siang, malam, pagi, kapan saja kita punya rezeki kita santuni. Amin apa? Amin. Mudah-mudahan yang sering nyantunin anak yatim, yatim piatu, doa apa, janda, jompo, semuanya nih, insya Allah saya doain semuanya dapat berkah dari Allah SWT. Pertanyaan berikutnya, Rasulullah SAW adalah orang yang paling berkah. Saya tanya, siapa manusia yang paling berkah? Rasulullah. Itu manusia yang paling baik, yang tiada bandingannya, suami yang paling baik, bapak rumah, kepala rumah tangga yang paling baik, panglima perang yang paling baik, pemimpin yang paling baik. Enggak ada yang paling baik selain baginda Rasul. Maka itu semua yang dekat kepada dia kebagian berkah. Semua daerah, semua rumah, semua tanah yang pernah diinjek sama dia jadi berkah. Betul? Dulu Taif dulu nggak berkah. Setelah beliau datang ke sana, meskipun beliau ingin berdoa di sana, ditimpukin, dikejar-kejar sampai berdarah-darah. Beliau lari 3 mil sampai kemana? Beliau sampai di sebuah tempat. Kalau sekarang kalau ibu ke Taif, itu ada namanya Masjid Siku. Masjid Siku itu ada tempat Nabi sujud di situ. Nabi ngeluh kepada Allah, ya Allah, saya mau diapain ini begini? Semua sambutan masyarakat Taif mengejar-ngejar saya. Mereka menimpuki saya dengan batu. Datang malaikat penjaga gunung Taif mengatakan, ya Muhammad, sekarang kamu mau apa? Apakah kamu mau aku balikan semua penduduk Taif? Mereka tidak berdaya, semua hancur semua mereka. Apa kata Rasulullah? Jangan, wahai malaikat penjaga gunung Taif. Sesungguhnya mereka begitu, mereka nggak tahu bahwa aku seorang Rasul. Aku menginginkan dari tulang-tulang sulbi mereka nanti akan lahir orang-orang yang taat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener Bu, 2 tahun kemudian orang-orang Taif berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, dan sampai saat ini Taif adalah negara yang paling makmur di Arab Saudi. Amin apa? Amin. Ya Rabbal. Amin. Adanya sono mulu, sono banyak kan di sini saya bangun. Sering ada bisa dimarinda. Kasihan dia lupa. Bu. Bu. Jadi apapun kalau sama Nabi berkah. Halimatus Sa'diyah, orang perempuan yang datang dari kampung Bani Sa'ad, datang cuma pengen nyari bayi, mau nyusuin bayi-bayi Arab, kagak dapet. Tinggal atu-atunya di kota Mekah. Pas dia masuk ke rumah Siti Aminah, dia minta. Karena kalau dia datang dari perkampungan Bani Sa'ad yang sangat jauh, kemudian dia pulang gak bawa apa-apa, buat apaan? Capek di jalan. Apa kata dia? Dalam biarin kita ambil yatim ya yatim dah, bagian gak dibagi duit juga. Yang penting kita bisa ngasuh bayi ini. Dia minta kepada Siti Aminah supaya apa? Supaya disusui. Ternyata pas begitu dipegang, baru dipegang, ontaknya yang buat membawa dia ke rumah kampung Bani Sa'ad yang gemuk, yang susunya nggak ada, tiba-tiba jadi susunya banyak. Asinya Halimatus Sa'diyah yang kecil sedikit, pas begitu dia pegang, dia susuin Rasulullah kecil. Saat itu tiba-tiba air susunya mengalir deras, sampai-sampai anaknya Halimatus Sa'diyah ikut keberkahan, kebagian, kebanyakan ASI. Sampai-sampai kambingnya yang ada di perkampungan Bani Sa'ad, semuanya air susunya, semuanya banyak semuanya. Dan mereka semua kambing-kambing itu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kalau sama Nabi apa juga berkah. Siti Khadijah coba, janda 40 tahun. Ada nggak janda di sini? Mana janda? Para janda? Ini janda. Ini janda ya? Ini janda. Tanya, ini janda berapa tahun? Berapa tahun nih? Ada 60. Yang begini nih, yang mesti ditolong mah. Ini kalau ngawinin janda yang umur 35, 40, itu Mas Abi juga mau. Ada nggak ngawinin janda umur 60? Ayo, semuanya. Rasulullah kawin sama janda semuanya yang dia kawin rata-rata umurnya udah lanjut. Bukan karena hawa nafsu, tapi
tapi karena ingin menolong supaya janda tersebut punya sandaran, punya suami. Amin apa? Amin. Jadi besok kalau diajak kawin umur 60 tahun sama anak muda yang umur 15 tahun, mau nggak? Ya coba itu. Ya coba itu. Bu Rasulullah. Siapa yang dekat Nabi kebagian berkah. Apalagi Siti Khadijah rupanya dagang ke negeri Syam, lakunya dengan dahsyat. Bawa dagangan berapa gerobak laku habis, untungnya banyak, jujur lagi dia. Akhirnya Siti Khadijah lambat laun perhatiin anak muda, kok jujur banget. Tiba-tiba kaget tiba-tiba dipersunting. Nabi akhirnya suka sama Siti Khadijah, cinta sama Khadijah. Dia dapat nikah. Umur baginda Rasulullah 25, Siti Khadijah 40. Bersatu memiliki beberapa anak, termasuk anak daripada Siti Fatimah yang menghasilkan Hasan dan Husain, kawin dengan Ali bin Abi Thalib. Tuh, kalau kita bicara ini panjang. Ibu sama nanya, kita sampai jam berapa di sini? Ibu mau ceramah saya panjang apa pendek? Ibu suka yang panjang, Ibu? Oh, gak panjang-panjang gitu. Gimana dong? Pokoknya sedang-sedang saja. Bu, yang kedua, peti perak lagi, la ilaha illallah. Saya ngomong sedang-sedang saja, dia ngomong peti perak. Itu mau jadi nyambung mulu. Yang ketiga, tanpa adanya keberkahan semua akan menjadi sirna, tidak memiliki arti apa-apa. Tanpa adanya keberkahan, banyak di antara orang tua yang hampir dibunuh sama anaknya gara-gara ngeributin warisan. Betul? Berarti harta yang dimiliki oleh orang tuanya tidak berkah. Mengapa? Buktinya anaknya nuntut bagian warisan sampai membunuh anak orang tuanya. Berapa banyak pejabat yang punya harta benda yang banyak, bahkan dia mencapai puncak kejayaannya, akhirnya dia jatuh masuk penjara lantaran dia korupsi uang rakyat. Karena nggak berkah hartanya. Betul. Makanya semua tanpa adanya keberkahan tidak memiliki arti ibadah apa-apa. Makanya biar kita kecil, biar kita dikit rezeki kita, yang penting kita berkah. Betul. Nah, saya punya teman saya itu namanya Hasanuddin. Dia nggak terlalu banyak rezekinya. Dia cuman bersihin perabot masjid. Gajinya enggak sejuta, 950.000 sebulan. Tapi anaknya ternyata luar biasa berhasil. Saya tanya, Pak Hasanuddin, anaknya berapa? 3 Ustaz. 3, iya. Yang satu 3, dia sekarang di kejaksaan. Wah, dari mana itu bisa nguliain? Ya pokoknya ada Ustaz. Yang satu lagi, satu di Mabes Polri. Hebat banget anaknya, hebat banget. Yang satu di mana? Satu di KUA. Yang berapa? Katanya sekarang jadi kepala KUA begitu. Kerja di mana? Di KUA. Cuman anak saya menjadi kejaksaan, jadi dalam ketoprak di kejaksaan. Yang di Mabes Polri, yang tukang gado-gado. Berkah kan? Kerja di mana? Kerja di kejaksaan, kerja di Mabes Polri, kerja di Kemenag, betul nggak? Cuman kerjanya jadi tukang ya, walau begitu halal dia makan, ternyata ini biar kecil tapi ternyata bisa menghidupi anak-anaknya sampai menikahkan anaknya. Amin apa? Amin. Imam Asy'ari menyatakan bahwa yang namanya berkah itu walaupun tidak terlihat oleh mata tapi bisa dirasakan oleh hati. Banyak orang yang rezekinya biasa-biasa aja, tapi anaknya ada yang jadi jenderal, amin. Anaknya ada yang jadi ulama, amin. Anaknya ada yang jadi Pak Camat, amin. Punya suami camat.
Kalau bukan karena takdir Allah nggak mungkin. Kita doain biar sampai tua, sampai nenek-nenek berdua, sampai bongkok begitu berdua. Sekian sekata sehidup semati. Cie. Tadi kan dia bilang doainnya Bu, biar panjang umur sampai tua. Begitu kata dia. Saya nambahin biar sampai begini nggak apa-apa. Yang penting berdua. Amin apa? Tapi jangan ya, jangan sampai begini banget, jangan. Kalau sampai begini banget juga jangan. Yang penting yang wajar-wajar saja. Betul. Berkah. Orang berkah itu Bu, berkah itu adalah subutul khairil ilahi bisyai, tetapnya kebaikan secara ilahi pada sesuatu. Jadi kalau orang berkah, di mana dia ada, dia baik. Dia dengerin. Dengerin. Di mana orang kalau berkah, dia akan bukan maksiat, dia baik. Contohnya masuk bar, orang pada telanjang, pada pesta pora. Dia tuh ada sesuatu yang dia nggak suka gitu, dan dia selalu dilindungi Allah dimanapun dia berada. Itu orang berkah. Jadi kalau orang berkah, biar ada tempat maksiat, dia akan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita punya anak, setiap malam kita minta, ya Allah berkahi anak-anak saya. Amin. Kalau berkah itu pasti kebaikan terus berada sama dia. Amin. Lalu Bu, makna berkah itu apa? Ini yang paling kita ketahui. Satu, berkah itu adalah an-nama'u wal luzum. Maaf. Pertama, as-subut wal luzum. Itu yang pertama, as-subut jamak ya. As-subut wal luzum artinya apa? Artinya stabil. Orang berkah kebaikannya stabil. Dia enggak turun. Terus dia berkah. Contoh, orang berkah ini kebaikannya nambah. Dulu waktu perang Khandaq, waktu itu ada Jabir. Perang Khandaq sahabat banyak, lagi nggali parit, jegrek. Akhirnya mereka pada capek, kelaparan. Jabir ngomong pulang, ya Rasul izin saya mau promisi saya sebentar. Istriku, ada apa di rumah ya? Wah, sahabat kelaparan no. Ya suamiku, cuman ada apa? Cuman ada kambing anak sama gandum, cuman dua genggam gitu tuh. Cuma 2 liter lah bahasanya begitu. Ya kata dia 2 liter, bagaimana ya? Cukup apa kagak? Ya kita masak aja dah. Dimasak buat Rasulullah tujuannya. Karena kalau buat sahabat nggak bakalan cukup. Pas begitu dia masak udah mau matang, dia datang, ya Rasulullah, makanan sudah mau hampir siap. Ayo engkau ajak kau ke rumahku. Istriku sudah masak. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, semuanya datang ke rumah Jabir. Kita makan bareng. Kaget Jabir. Ya Allah, dalam hati, ya kagak bisa gimana? Ini mau kagak cukup. Cuma 2 liter gandum sama ambing anak. Apa kata Rasulullah? Masuk Rasulullah ke dalam dapur rumahnya Jabir. Apa kata dia? Wahai istri Jabir, tolong tumpuk apa sih? Tutup lagi. Tumpuk alat untuk masak. Panci. Apa lagi? Langsung apa lagi? Dan itu sih pakai tutup. Nah, akhirnya kata Rasul, wahai istri Jabir, tolong tumpuknya jangan diangkat, biarin. Akhirnya Rasulullah SAW dia bacakan doa pada Allah. Dah, silakan semua sahabat masuk semua. Kambing yang di dalam panci gitu, dalam wadah didoain juga. Ternyata sahabat kurang lebih ada 300 orang. 300 orang kayak gini, 300 orang makan atu-atu nyendok, disendokin satu-satu, semuanya cukup, bahkan masih ada lebih. Jabir kaget, ya Allah ternyata masih lebih. Itu masih apa? Masih munjung. Munjung, tahu munjung? Kenal sama yang munjung nggak? Munjung. Bu, kenal sama dan ngomong munjung di sini, gue takut. Bu, ternyata masih banyak, bahkan masih setengah juga lebih. Dimakan 300 orang sahabat. Sampai Rasul juga akhirnya ikut makan. Sahabat Jabir dan istrinya pun masih menyimpan berhari-hari, masakan itu masih ada. Amin apa? Amin. Itu namanya berkah.
Nah, jadi Ustazah Nur Laila kalau besok bisa muadzin jangan takut. Itu masak sepanci aja. Gak pakai saya kagak takut. Tadi doain Ustaz Nasrullah ditiupin. Diludah-ludahin buah. Gak kasih, gak sendokin semuanya satu biji. Insya Allah cukup. Amin. Cukup. Asal pancinya 500 panci. Itu yang pertama. Apa itu berkah? As-subutu wal luzum. Artinya stabil dan mantap. Yang kedua, apa tuh? An-na'ma'u was-ziyadah. Apa itu berkah? Berkah itu berarti an-na'ma'u was-ziyadah. Berkembang, was-ziyadah makin bertambah. Orang berkah, kebaikannya makin berkembang, rezekinya makin bertambah. Maka tempat ini tempat Ustaz Nasrullah, semuanya kita doain berkah. Amin. Yang banyak aminnya. Yang aminnya cepat, yang aminnya paling kuat, saya minta Allah biar jadi orang kaya. Amin. Yang aminnya paling cepat, yang paling kenceng, saya doain biar dapat masuk surga. Nenek-nenek soalnya amin kenceng banget, pada betot orang. Amin gue berdoa. Amin. Ya, itu emang bener. Amin, gak boleh. Amin. Lagi. Amin, salah. Yang kencang ulang sekali lagi. Mudah-mudahan Allah berkahi. Hanya jangan kencang, jangan panjang-panjang, jangan lebar-lebar. Nanti banyak banget ala-ala pada masuk. Bu, satu lagi. Dasar nih. Yang ketiga, dari tadi asar ini udah tahu dari asar. Ya orang gue mulai udah asar. Gue tegur mulu dah. Setelah rasanya tegur, obat. Jamaah tolong ya pakai. Iya jamaah, mana sih orang tadi ngomong begitu. Nah, yang ketiga adalah as-sa'adah. Apa itu as-sa'adah? Yaitu orang berkah pasti bahagia. Makanya kalau pengen berkah, Bu, kalau pengen bahagia, satu, hormatin. Satu nih, banyak berdoa. Banyak berdoa, minta berkah. Betul? Yang kedua, banyak bekerja. Kerjanya ikhlas. Mau apa ke kerjaan ikhlas. Tadi Bu Camat ngajar juga. Kan kalau kata kita mah nih, udah jadi Bu Camat, udah ngajar berhenti. Masih ngajar baik. Orang ibu PK udah nungguin di kantor camat, tapi gua ngajar dulu. Saking apa ngarep berkah. Amin apa? Amin. Betul apa betul? Ketiga, tadi dulu saya belum selesai nih ngomong. Tiga. Yang ketiga, banyakin apa? Tadi yang kedua banyak bekerja yang ikhlas. Yang ketiga, banyakin jujur. Jujur sama semua orang, termasuk jujur sama suami. Suaminya naruh duit di dompet, di kantong 400.000, lupa digantung, celananya dicuci. Pas begitu diberesin sama bininya, duit ini 400.000. Alhamdulillah. Istri soleha. Dapat 3 hari, suaminya ngomong, Min. Masih jadi orang Gak saya mah cuma manggil Min sih maksudnya. Emang aku juga sih itu. Ganti lagi namanya ya. Ganti lagi. Kata suaminya begini. Nur. Banyak amat sini buat namanya gue sebulan aja kesinggung. Kata dia begini, lu ngeliat duit gua Min lagi dah. Kata suaminya begini, kata istrinya, nah di mana bang? Ini celana 400.000, gua bingung, gua lupa naruhnya Min. Kata dia begitu, ada yang bukan Min ini, bukan ini, Min yang di Solo diceker.
Mau udah ada di sini sekarang. Nah kata dia begitu. Lah, kagak tahu bang, enak aja. Ya Allah Min, 400.000 Min itu Min. Di mana lo lihat? Kagak tahu bang. Akhirnya mana? Nunggu balik. Dia nggak tahu dia, lagi ngomongin. Terus, Ma, jangan bengong dong, Ma. Jangan bengong. Oh, lagi dengerin ya, Ma. Terus udah begitu, pas begitu dapat 5 hari, namanya malam Jumat. Nah, bilang, bang, 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 begini kalau perempuan nih, kalau malam Jumat sama suaminya, begini nih, dengerin. Bang. Ada apa sih, Min? Gini bang, saya mau ngomong. Waktu hari Senin kemarin, abang nanyain duit 400.000, masa mau duitnya? Kayaknya kamu. Ngampus nih, ngampus. Gue tanya lu, orang aja. Cuma saya bukan buat apa bang? Buat bocah bayaran 3 bulan. 3 bulan 300. Yang cepet saya beli kangkung. Itu abang makan 5 hari kangkung terus. Jadi itu baru terusan boleh nggak? Boleh, dicolong dulu, bentar baru ngomong. Asal dengan catatan satu syarat, kalau suaminya pelit. Makan loh. Ada nggak sini suami yang pelit sama bini? Mana orangnya? Suruh kemari. Bang Jamal kalau pegang, iya Pak, enggak Pak. Saudara berhormati Allah, ini ternyata berkah ini bisa mengandung kebahagiaan bagi orang yang dikasih berkah sama Allah. Ya, oleh karena itu sebelum saya tutup ceramah yang singkat ini karena udah sore, saya menyampaikan pertama, kalau pengen dapat berkah, 1, banyakin baca Quran. Apalagi kalau anaknya udah hafal 30 juz. Jangan khawatir, yang udah punya anak 30 juz, besok di hari kiamat nanti mereka beramal dengan amal Al-Quran. Nanti Allah panggil, hei sini, panggil sama Allah. Dinaikkan di mahkota singgasana, yang singgasananya itu terbuat dari emas berlian yang luar biasa. Emaknya, babanya ditaikin ke singgasana itu, anaknya megang mahkota yang terangnya lebih terang daripada sinar dunia, matahari menyinari dunia. Itu dipakai mahkota atu-atu, ayah, dipakai mahkota bersinar, mahkota itu. Yang satu lagi dipakai lagi, emak, ini dipakai. Ya Rob, orang tua mengatakan, nak, kenapa aku dipakaikan mahkota ini? Padahal aku dulu bukan orang soleh, bukan orang soleha, tapi kenapa engkau pakai aku mahkota? Apa kata Allah, ini adalah karena derajat anakmu yang menghafal Al-Quran 30 juz, yang mengamalkan Al-Quran, tiap hari baca Quran, engkaulah kuhormatin karena derajat anakmu. Maka bersyukur kepada Allah, Bu Camat anaknya udah hafal 30 juz. Amin. Bu, kalau ada di sini yang punya anak hafal Quran sudah 30 juz, insya Allah besok akan dicari-cari sama Allah. Anaknya akan memakaikan mahkota buat 2 kepala ayam dan ibu. Berkah insya Allah, berkah. Amin. Berkah, amin ya Rabbal. Yang kedua, ibu nggak usah takut sama suami, kudu taat. Berkahnya dari situ. Sadanur Laila taat sama suaminya. Suami itu taat apa? Sebenarnya kalau pengen cari wanita yang soleh yang bagaimana sih Abi? Wanita soleh hati yang bagaimana? Kata dalam Al-Quran, "As-solihatu qanitat." Wanita soleh adalah wanita yang selalu berdiri bangun di tengah malam ibadah kepada Allah, munajat kepada Allah, doain suaminya, doain ibunya, doain ayahnya,
doain kakek neneknya, doain anak-anaknya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafizatun lil ghaibi bima suami. Kalau suami nggak ada, dia menutup diri, nggak ada menerima laki-laki manapun yang masuk ke dalam rumahnya. Amin. Amin. Tetangga, Ego, Mariam, 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 Mariam. Yang malam gue sebut ada orangnya. Mariam, ya, suami lu mana? Ada bang. Kalau renjeh ini sama laki-laki nggak boleh, haram. Kalau dia ada, tutup pakai hordeng. Mau apa bang? Tutup begitu. Suami lo ada? Agak ada bang. Udah maaf ya bang, suami saya nggak ada. Tebruk. Itu namanya wanita soleha. Jangan suka nyeritain kejelekan laki sama tetangga. Lo apa sih Min? Min lagi baik. Ya Allah, maaf. Ya. Dun, nggak ada sini Dun, saya sini nggak ada. Dun, ya. Lu ngapa cemberut aja muka lu? Ya Allah bang, emang gitu. Dun, mamangnya manggil, tangganya manggil dia nal. Sini lu baca, sini lu nggak boleh kayaknya mukanya lagi merut tanya. Dun, kenapa lu merut aja? Serbat gue rasanya. Kenapa? Malam Jumat gue berantem suami gue. Lagian malam pertama serbat ya. Iya, malah perutnya gendut banget. Gendut lagi, gue gede banget lagi. Ini pantatnya kadasan, coba pantat kadas. Udis, kurang. Ampun gue mah kalau gini dah. Udah dapet bekas tuh, waduh. Itu udah rezeki kita. Mau kadas kayak. Mau kudis kayak mau apa kayak rezeki kita terimain. Yang udah nggak ada lagi udah akad nikah. Betul. Kamu nanya siapa yang suaminya kadas? Udah, kebanyakan sore udah capek saya juga. Cukup ya. Insya Allah kita lanjutkan pada waktu dan gelombang yang sama. Insya Allah berkah ada 3 tadi itu ya. Banyak baca Quran. Kalau anak yang soleh bisa jadi barokah, nolongin kita di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma waffiq lakum wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.